Tidak ada yang aneh saat Arman pertama kali menginjakan kaki di desa itu. Jalan tanah merah membelah hutan. Pepohonan tinggi menjulang dan kabut tipis menerpa semak belukar. Sekitar 2 kilometer ia berjalan kaki. Ia melihat sebuah gerbang desa. Jalan tanah merah, rumah-rumah kayu tradisional berdiri berjauhan. Angin sore berhembus pelan, membawa bau jerami kering dan bau tak sedap. Desa itu tampak seperti desa kuno, sunyi, tenang, dan seolah tertinggal oleh zaman. Namun tanpa ia sadari bahwa desa yang ia tuju salah besar. Arman datang untuk tinggal beberapa hari dengan tujuan mencari damar di hutan yang tak jauh dari desa itu. Ia membutuhkan tempat tinggal sementara. Lalu seorang warga dengan ramah mengizinkannya menempati rumah kosong yang katanya milik kerabat yang sudah lama pindah. Namun anehnya, rumah itu terawat seperti tidak pernah kosong. Kalau masuk hutan mencari damar, jangan pulang sore. Pesan warga itu sambil tersenyum tipis. "Kenapa, Pak?" tanya Arman. "Udara di desa ini sangat dingin, dan jika kamu melihat sesuatu yang aneh, biarkan saja," jawabnya singkat. Jawaban itu terasa menggantung, tapi Arman tidak memikirkannya terlalu jauh. Menjelang sore pertama saat ia pulang dari hutan, Arman duduk di beranda rumah kayu itu. Matahari telah condong ke barat. Cahayanya kuning keemasan, memanjang di tanah. Ia meminum kopi hangat sambil memperhatikan beberapa warga yang melintas di jalan kecil depan rumah. Saat itulah keanehan pertama muncul. Arman mengernyit. Ia menatap kaki seorang ibu tua yang berjalan perlahan membawa bakul. Matahari berada tepat di belakangnya. Secara logika bayangannya seharusnya ada dan memanjang ke depan. Namun bayang ibu itu tidak ada di tanah. Arman berdiri. Ia mengucek matanya. Ibu itu terus berjalan, tapi tanah di depannya kosong, bersih. Hanya tanah merah tanpa siluet bayangan. Mungkin sudut cahaya, pikirnya. Tak lama kemudian, 2 anak kecil berlari mengejar kupu-kupu. Matahari semakin rendah. Bayangan pepohonan tampak jelas memanjang di tanah. Tapi anak-anak itu tetap tanpa siluet bayangan. "Wow, keren," katanya dengan suara rendah. Namun ia teringat sesuatu. Bangsa jin itu kan gak punya bayangan. Jantung Arman berdegup lebih cepat dan tak karuan. Ia bangkit dan berjalan di jalan tanah, lalu berdiri menoleh ke kakinya sendiri. Bayangannya ada, jelas, menghitam di tanah. Keringat dingin mulai mengalir di tengkuknya. Saat seorang pria dewasa lewat tepat di depannya, Arman memberanikan diri bertanya, "Maaf Pak, bayangan saya kelihatan kan?" Pria itu berhenti. Wajahnya datar. Matanya menatap Arman dalam, terlalu dalam. "Bayangan?" tanyanya pelan, seperti mencicipi kata-kata itu. "Iya, bayangan tubuh kita karena matahari." Arman menunjuk tanah. Pria itu menunduk, lalu tersenyum kecil. Senyum yang aneh, kaku, dan cepat menghilang. "Di sini, matahari suka membuat bayangan, kadang pula tidak," jawab pria itu. "Oh begitu ya?" Pria itu hanya mengangguk lalu ia pergi begitu saja tanpa pamit. Sore itu Arman gelisah. Ia berkeliling desa sebelum matahari tenggelam di balik bukit. Ia memperhatikan setiap warga, petani, ibu-ibu, anak-anak, dan hewan ternak. Anehnya, sapi punya bayangan, pohon punya bayangan, ayam, anjing, dan kucing punya bayangan. Hanya manusia desa itulah yang tidak ada bayangan. Saat senja turun, suasana berubah drastis. Semua warga serentak masuk ke rumah masing-masing. Pintu ditutup rapat, jendela ditutup tirai. Jalan desa yang tadi ramai langsung kosong, seolah ditelan bumi. Kesunyian yang tersisa terasa menekan dada. Malam itu Arman sulit tidur. Angin berdesir di sela dinding kayu. Sesekali terdengar langkah kaki di luar rumah. Tapi setiap kali Arman mengintip lewat celah jendela, tak ada siapapun. "Aneh, desa ini pasti Paslu," bisiknya dalam hati. Sekitar pukul 2 dini hari, ia terbangun oleh suara pelan, seperti bisikan banyak orang berbicara bersamaan. Suara itu datang dari arah luar desa. Samar, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk nyaris tergulung. Jangan lihat bayangan saat senja. Jangan sebut matahari. Jiwa yang terlihat akan diambil. Arman menutup telinganya. Jantungnya berdebar tak karuan. Keesokan paginya, ia menemui seorang wanita muda cantik yang duduk sendirian di depan rumah. Berbeda dari warga lain, wanita itu tampak rapuh dan matanya redup, seolah tidak sepenuhnya ada di dunia. "Halo," sapa Arman pelan. "Bolehkah saya bertanya?"
Wanita itu menoleh. Untuk sesaat Arman melihat bayangan samar di tanah di bawah kaki wanita itu. Sangat tipis, hampir tak terlihat. "Pendatang ya?" gumam wanita itu. "Iya, kenapa semua orang di desa ini tidak punya bayangan?" tanya Arman berusaha menahan getar suaranya. Wanita itu terdiam lama dan berkata, "Karena bayangan adalah sisa jiwa, dan desa ini sudah lama menjualnya." Arman menelan ludah mentah-mentah. "Menjual bagaimana?" Wanita itu mendongak ke arah matahari yang mulai naik. "Dulu desa ini kelaparan, panen gagal bertahun-tahun, banyak yang mati kelaparan. Lalu seseorang menawarkan keselamatan dengan syarat perjanjian." Wanita itu mendekat dan berbisik, "Dulu setiap senja, warga desa diharuskan melaksanakan ritual pemujaan pada Dewi Bayangan. Ritual itu berlangsung beberapa bulan. Karena panen mereka biasa-biasa saja, akhirnya mereka menghentikan ritual itu. Sehari kemudian, warga desa ini melihat setiap rumah tidak memiliki bayangan saat sore hari. Lalu warga meninggalkan desa ini, hingga akhirnya desa ini menghilang." Arman mundur selangkah. "Lalu, orang-orang di desa ini?" "Mereka penghuni sebelum desa ini ada," jawab wanita itu. "Mereka bukan manusia sepertimu." "Lalu kamu?" tanya Arman mulai gugup ketakutan. "Aku penghuni tempat ini." Saat matahari mulai condong ke barat hari itu, Arman menyadari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Bayangannya sendiri mulai memudar sedikit demi sedikit. Ia menatap tanah dengan napas tercekak. Garis gelap di bawah kakinya tampak lebih tipis dibanding kemarin. Dari kejauhan, ketokan bambu di balai desa berbunyi pelan. Tanda senja akan segera tiba. Dan Arman sadar, desa ini tidak hanya menghilangkan bayangan. Desa ini sedang mempersiapkannya untuk menjadi bagian dari mereka. Ia berdiri terpaku di halaman rumah kayu saat matahari perlahan turun ke barat. Tanah merah di bawah kakinya terasa dingin, padahal sinar matahari masih menyentuh kulitnya. Arman menunduk, menatap ke bawah dengan napas gemetar. Bayangannya tidak lagi utuh. Bagian kepala masih terlihat, tapi tubuhnya memudar, seolah diseret tulan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Arman mundur beberapa langkah, namun bayangan itu tidak mengikuti sepenuhnya, seperti ada jarak tak wajar antara dirinya dan bayangannya. "Tidak, ini tidak mungkin," gumamnya. Dari kejauhan, pintu-pintu rumah mulai tertutup satu persatu. Suara kayu beradu terdengar serempak, seperti aba-aba yang sudah dihafal sejak berabad-abad. Tirai jendela ditarik, dan desa kembali berubah menjadi tempat mati yang ditinggalkan penghuninya. Arman berlari menuju rumah warga yang memberinya tumpangan. Ia mengetuk pintu sekuat tenaga. "Pak, tolong buka. Saya Arman, yang Bapak kasih tempat menginap." Pintu terbuka sedikit, pria itu muncul dengan wajah memucat, tanpa ekspresi. "Kau seharusnya tidak berada di sini," katanya dingin. "Saya tidak tahu, tolong saya, Pak." Namun pria itu tak menggubrisnya. Pria itu menatap tanah di bawah kaki Arman. Ia menghela napas panjang. "Kamu sudah terlambat." Arman seperti ditarik masuk. Pintu ditutup rapat dan dikunci dari dalam. Di ruang tengah, beberapa warga duduk bersila menghadap lantai. Wajah mereka kosong. Di dinding tergantung cermin besar, tapi tidak satupun pantulan manusia terlihat di sana. Hanya ruangan kosong. "Ini mustahil. Kenapa kalian menipuku dan melakukan hal ini?" Suara Arman bergetar. "Ini satu-satunya cara agar desa tetap berada di dua alam," jawab pria itu pelan. "Kami adalah warga desa ini. Warga lainnya telah pergi meninggalkan desa ini. Yang bertahan hanya kami. Kami tidak mati, kami tidak kelaparan, dan desa ini dilindungi." "Dengan mengorbankan jiwa?" bentak Arman. Seorang warga tua menoleh. "Bayangan adalah bagian jiwa yang paling ringan. Kami hanya menyerahkannya sedikit demi sedikit." "Konyol," jawab Arman seolah menantang logika. "Kalian telah memuja, kalian sesat." Ia teringat dengan perkataan wanita cantik sebelumnya. "Tidak semua warga menyerahkan diri?" tanya Arman. "Yang menolak tidak bertahan lama," jawab pria itu. "Kalian bodoh," bentak Arman. Saat matahari hampir jatuh, udara di ruangan menjadi berat. Lampu minyak bergetar. Dari lantai, bayangan hitam mulai merembes. Bukan dari manusia, tapi dari arah yang salah, merayap menuju kaki Arman. Arman berdiri seolah menantang, namun bayangannya sendiri terlepas, berdiri tegak seperti siluet manusia tanpa wajah. Bayangan itu menoleh padanya. Untuk sesaat, Arman melihat dirinya sendiri. Wajah yang sama, mata yang sama, tapi kosong tanpa cahaya kehidupan. Senja telah memilih. Suara itu terdengar bukan dari mulut, tapi langsung di kepala Arman. Arman berlari keluar rumah. Ia berlari menyusuri jalan desa yang kini redup setengah. Matahari setengah,
Dunia seperti terbelah dua. Dari balik rumah-rumah, sosok-sosok hitam bermunculan, bayangan warga yang telah lama terpisah dari pemiliknya. Mereka berdiri diam, menatap Arman. Setiap langkah yang ia ambil, bayangannya semakin memudar. Kakinya terasa ringan seolah tak menyentuh tanah. Napasnya sesak. Ia sampai di ujung desa. Tiba-tiba muncul bayangan hitam besar, tinggi, jauh lebih gelap dari yang lain. Bentuknya tidak jelas, tapi cukup besar untuk menutupi cahaya senja. Inilah penjaga desa, bisik suara-suara di sekelilingnya. Arman terduduk di tanah. Dalam ketegangan itu, wanita yang ia temui di awal muncul. "Jangan takut, aku ada di sini. Kau pria baik. Aku akan membantumu semampu yang kubisa." Lalu wanita itu memegang tangan Arman. "Pikiranmu telah kosong. Kamu harus konsentrasi. Tenangkan pikiranmu." Lalu Arman duduk di tanah. Suara-suara bermunculan dari mana-mana. Wanita itu berkata lagi, "Jangan takut. Makhluk itu tidak akan menyerangmu, karena kamu berada di alam kami. Pejamkan matamu, kamu harus mengingat jati dirimu. Lupakan suara-suara, anggap semua kosong dan hampa." Tiba-tiba ia mengingat satu perkataan yang ia tidak ingat siapa yang mengatakan. Jika mengalami hal aneh di tengah hutan, pikiran jangan kosong. Dan benar saja, selama 3 hari ia di desa itu, ia tidak mengingat keluarganya, kerabatnya, tempat tinggalnya, bahkan saat ia berjalan di hutan dan masuk di desa itu. Ia berusaha tenang dan mengabaikan suara-suara itu. Ingatannya kembali perlahan. Ia mengingat jati dirinya dan agamanya, dan ia mengingat saat ia berjalan di hutan dan pekerjaannya. Lalu ia mengingat Tuhannya, nabinya, lalu Al-Quran sebagai kitabnya. Secara ajaib, surah Al-Jin terbaca sendiri, seolah ada yang membimbingnya untuk membacanya. Ayat itu terus terbaca di mulutnya, seolah ia menghafalnya sejak lama. Sementara ayat itu sangat panjang, mustahil untuk dihafal dalam waktu yang singkat. Tiba-tiba angin bertiup kencang seolah menghempaskan tubuhnya. Dan benar saja, saat angin kencang itu hilang, Arman membuka mata. Ia kaget. Ia telah berada di antara semak sebulukar di ujung kampung. Kampung itu adalah kampungnya sendiri. Ia mengenalnya. Ia melihat wanita itu ikut terhempas bersamanya. Arman berdiri dan menghampiri wanita itu. "Kamu tidak apa-apa?" Wanita itu tersenyum. "Aku baik-baik saja, tidak apa-apa." "Kok kamu bisa ikut keluar juga?" "Aku hanya mengikutimu, memastikan apakah kamu baik-baik saja. Sebenarnya tempat tinggalku bukan di desa itu. Aku tinggal di tempat lain. Aku datang di tempat itu berencana untuk membantumu. Tapi kamu buru-buru pergi. Aku telah mengikutimu sejak kamu masuk di desa itu. Desa yang kamu tuju itu salah. Desa itu masih jauh lagi. Tapi kekuatan Raja Jin penguasa desa mengaburkan pandanganmu. Sekarang pulanglah. Perkampungan itu adalah tempat tinggalmu. Terima kasih. Jangan berterima kasih padaku. Berterima kasihlah pada Tuhan yang menciptakanmu. Aku juga beriman pada Tuhan yang sama denganmu." Lalu Arman berjalan menembus semak-semak. Sampailah ia di jalan tanah menuju kampung. Arman menangis bersujud syukur bahwa dirinya telah ditolong oleh Allah. Di kejauhan, Arman tersenyum menatap wanita jin itu dan melambaikan tangan. Wanita jin itu pun tersenyum pada Arman dan membalas dengan lambaian tangan. Arman pun kembali bersama keluarganya. Ia menceritakan semua tentang desa itu dan kejadian yang ia alami saat di desa itu, dan sosok wanita jin yang memberinya arahan. Sejak saat itu, Arman menghafal surah Al-Jin. Beberapa minggu kemudian, hal aneh datang. Ia dengan mudah mendapatkan pekerjaan dengan upah yang layak. Setiap malam, Arman membaca surah Al-Jin dan mendawamkannya sehabis sholat malam. Hingga akhirnya, rezeki datang dari arah yang tidak terduga. Kehidupannya berubah sedikit demi sedikit, dan Arman pun tidak pernah lagi masuk hutan untuk mencari damar. Sementara wanita itu menantikan Arman. Ia ingin bertemu. Saat pertama kali mereka bertemu, wanita jin itu telah menaruh hati pada Arman. Sebaliknya Arman demikian. Setiap malam ia selalu mengingat wanita jin itu. Tapi sayangnya ia tidak mengetahui nama wanita itu. Karena kepanikannya, Arman tak sempat memperkenalkan diri. Sejak Arman berhasil keluar dari desa itu kini hanya hidup dalam mimpi-mimpi. Tentang senja, tanah merah, dan bayangan yang tercerabut dari tubuh manusia. Arman selamat, tapi tidak dengan beberapa warga yang sudah lama nganggur di desa itu. Kini Arman hidup lebih baik. Saat liburan, ia pergi ke kebun kecil di pinggir hutan. Ia menanam singkong dan sayur-sayuran. Meski ia telah mendapat pekerjaan boleh dikata layak, ia tetap sederhana, ramah dengan tetangga dan warga lainnya. Hutan di belakang kebunnya selalu sunyi, tapi tidak kosong seperti sebelumnya. Angin bertiup dengan tiupan yang berbeda. Daun-daun bergerak tanpa sebab. Dan di sanalah ia kembali bertemu dengan wanita jin
yang dulunya sempat membantunya, meski hanya berupa arahan-arahan. Wanita itu muncul pertama kali saat Arman sedang memotong ranting kering untuk kayu bakar. Wanita itu berdiri di antara batang pohon. Ia mengenakan pakaian khas kerajaan, namun sederhana. "Masih ingat aku?" ucapnya lembut. Arman tertegun, jantungnya langsung berdegup cepat. "Kamu yang waktu itu kan?" Suara Arman bergetar. "Iya, maaf waktu itu. Kita tak sempat berkenalan nama. Namaku Zarah," jawab wanita itu. Zarah tersenyum. "Sekarang aku tinggal di sini, dekat kebunmu." "Hah? Kok kamu tahu?" tanya Arman. "Iya, aku tahu. Sejak hari itu Zarah sering muncul. Tidak setiap hari, tapi cukup sering untuk membuat Arman terbiasa. Kadang ia muncul tiba-tiba di depan gubuk, kadang di bawah pohon besar saat Arman beristirahat. Mereka berbincang seperti dua makhluk yang sama-sama kesepian. Zarah banyak bercerita tentang dunia jin, tentang alam yang hidup berdampingan dengan manusia, tapi tak pernah bersatu. Tentang jin-jin yang memilih diam dan jahat, dan jin-jin yang tersesat karena terlalu mencintai dunia manusia. "Aku nggak lihat jin yang tersesat di dunia manusia?" tanya Arman seolah berlomba. Bercanda maksudnya." Zarah menatapnya serius. "Badan besar, tubuh kekar, berotot, pikirannya dangkal," jawab Zarah. "Pengen ketemu ya?" tanya Zarah. "Kalau pengen ketemu, datang saja di rumah-rumah tak berpenghuni atau bangunan yang tidak terpakai. Harus pergi sendiri, jangan ajak teman. Kamu pasti ketemu. Syaratnya, jangan lari." Mata Arman melotot. "Hah? Itu kan tempat sarang kuntilanak dan setan lainnya." "Itulah jin yang tersesat. Kalau jin yang berperilaku baik atau yang beriman, jarang sekali bertemu manusia, terkecuali telah ditakdirkan." "Oh, jadi gitu," jawab Arman. Aku bisa berubah bentuk menjadi apapun, terkecuali yang tidak bisa ditiru." Arman mencoba menguji kesaktian bangsa jin. "Kalau begitu, coba ubah wujudmu menjadi kuntilanak. Tapi jangan seram dan nakutin ya." Hanya beberapa detik, Zarah yang tadi cantik, kini berubah menjadi kuntilanak. Arman menutup wajahnya. "Arman, aku datang padamu." Buset, udah, bilangin jangan nakutin, malah bikin seram. Seram tahu ah. Zarah kembali ke wujud aslinya. "Gila, sulit dipercaya," bisik Arman dalam hati. "Terus, yang tidak bisa ditiru itu apa?" tanya Arman. Zarah tersenyum lembut. "Yang tidak bisa ditiru itu hanya para nabi dan rasul, para sahabat nabi, serta kitab suci Al-Quran." Arman mengangguk paham. "Terus, apalagi yang tidak bisa ditiru?" tanya Arman. "Benda-benda peninggalan para nabi. Benda-benda seperti itu biasanya dijaga oleh bangsa jin yang beriman dan para malaikat." Tanpa ia sadar, hatinya mulai diisi lagi. Zarah berbeda. Ia tidak menggoda, tidak merayu, tidak menuntut. Kehadirannya tenang, seperti bayangan yang tidak mengikat. Karena itulah, Arman merasa nyaman. Suatu malam, Arman berkata, "Kamu kan bangsa jin, mengapa kamu mau membantuku saat itu?" Zarah terdiam lama, karena kau satu-satunya manusia di desa itu yang masih utuh jiwanya. Hari-hari berlalu, kedekatan mereka tumbuh perlahan. Ada perasaan yang tak pernah diucapkan, tapi terasa jelas di antara keduanya. Hingga suatu malam, Arman akhirnya mengatakannya. "Zarah, aku tahu ini salah. Anggap saja perkataanku ini datang dari Pluto," ucapnya pelan. "Tapi aku merasa tidak sendirian saat bersamamu." Angin berhembus pelan, kadang kencang, diiringi oleh jangkrik berdansa. "Aku menyukaimu." Zarah menatap Arman lama untuk pertama kalinya. Matanya terlihat basah. "Manusia dan jin tidak pernah bisa bersatu," katanya lirih. "Yang terjadi hanya dua kemungkinan. Manusia yang hancur atau jin yang tersesat." "Aku tidak peduli," kata Arman. "Aku sudah kehilangan banyak hal." Zarah mendekat. "Tapi aku peduli." Itulah penolakan pertama Zarah. Dan justru penolakan itu yang membuka matanya. Arman mulai menyadari, Zarah selalu hadir, tapi tidak pernah menyentuh. Selalu dekat, tapi menjaga jarak.
Seolah sejak awal, ia tahu akhir dari semua ini. Beberapa hari kemudian, Arman jatuh sakit. Demam tinggi, menggigil hebat. Dalam setengah sadar, ia melihat bayang-bayang hitam berdiri di sudut rumahnya. Sisa trauma dari desa terkutuk itu. Zarah muncul malam itu. Ia duduk di samping Arman. Tangannya tidak menyentuh tubuh Arman, tapi udara di sekitarnya terasa hangat. Kau harus hidup sebagai manusia. Ingat keluarga. Jangan menggantungkan hatimu pada makhluk sepertiku. Saat Arman sembuh, ia menangis. Bukan karena sakit, tapi karena akhirnya mengerti. Aku tidak mencintaimu. Sebagai manusia mencintai wanita. Aku mencintaimu karena kau wanita jin yang tulus. Zarah tersenyum. Matanya berkaca-kaca, seolah menahan air mata. Arman, kita hidup di dunia yang berbeda. Andaikan kita hidup di dunia yang sama, sebelum kamu bertanya, aku sudah menjawabnya. Sejak hari itu, hubungan mereka berubah. Tidak lagi ada getaran cinta, namun tergantikan dengan persahabatan yang tulus. Sebagai sahabat, Zarah sering muncul, mengingatkan Arman untuk tidak pulang terlalu malam, mengingatkan untuk tidak meninggalkan sholat, menjaga kebunnya dari binatang malam perusak tanaman, dan menjadi penjaga yang tak terlihat dalam hidupnya. Cerita pun selesai. Cerita ini hanyalah karya fiksi, dibuat untuk hiburan semata. Apabila ada kesamaan, itu hanyalah kebetulan. Kita jumpa lagi di alur cerita horor selanjutnya ya. Dadah!